Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini, satu kabar gembira untuk para rekan-rekan honorer dimanapun berada, honorer R2, R3, berikut informasinya. Informasinya, BKN setujui P3K paruh waktu. Honorer R2, R3 lega. Pemerintah didesak atasi disparitas gaji. Nah, itulah kabar terbaru yang kami ingin bagikan untuk para rekan-rekan honorer, bahwasanya BKN telah setuju untuk pengangkatan rekan-rekan honorer R2, R3 menjadi P3K paruh waktu. Tentu ini honorer yang tidak lolos pada seleksi tahap terakhir, tahap kedua, dan juga yang nantinya mungkin tidak masuk dalam kebijakan optimalisasi. Berikut teman-teman mengenai pengangkatan P3K paruh waktu juga masalah gaji. Berikut mari kita simak informasi ini di Muat Media Bungko News dan teman-teman ikutin informasinya. Kabar gembira sekaligus tantangan menghampiri para tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Indonesia. Setelah melalui perjuangan panjang, hasil audiensi antara perwakilan honorer R2 dan R3 dengan Badan Kepegawaian Negara menunjukkan angin segar terkait pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa para perwakilan honorer R2 dan R3 ini telah mengadakan aksi pada beberapa hari yang lalu pada tanggal 10 dan 11 Juni, termasuk lokasinya adalah di kantor Badan Kepegawaian Negara. Dan melalui aksi yang dilakukan menunjukkan angin segar tentunya bagi para rekan-rekan honorer R2 dan R3. Namun di balik kepastian status, muncul kekhawatiran serius mengenai potensi gaji rendah dan ketidakadilan antar daerah. Nah, ini yang terus dikhawatirkan oleh para rekan-rekan honorer yang mungkin nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana dengan kepastian soal penggajian? Kepastian pengangkatan P3K paruh waktu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) dan implementasinya melalui berbagai peraturan turunan, termasuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah berupaya menata kembali status kepegawaian tenaga honorer. Salah satu langkah krusial adalah pengangkatan tenaga honorer yang terdata dalam database BKN termasuk kategori R2 dan R3 yang sebelumnya belum mendapat formasi penuh dalam seleksi P3K. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk hasil audiensi Aliansi R2 R3 dengan BKN pada bulan Juni 2025 ini, disepakati bahwa honorer R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, demikian hal ini disampaikan ya informasinya untuk para rekan-rekan honorer R2 R3, bahwa salah satu hasil audiensi yang dilakukan oleh yang mewakili keterwakilan honorer R2 R3 di BKN adalah adanya kesepakatan pengangkatan honorer R2 R3 menjadi P3K paruh waktu. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kepegawaian dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal bagi tenaga honorer yang sebelumnya bekerja di berbagai instansi pemerintah. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa implementasi P3K paruh waktu ini direncanakan mulai pada September 2025. Nah, demikian ya rencana pemerintah melalui beberapa informasi bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ini ditargetkan atau direncanakan dimulai pada September 2025. Dan teman-teman, berikut disampaikan potensi gaji rendah, ancaman kesejahteraan. Meskipun pengangkatan sebagai P3K paruh waktu memberikan kejelasan status, isu mengenai besaran gaji menjadi perhatian utama. Berdasarkan regulasi yang ada, gaji P3K paruh waktu memiliki beberapa skema perhitungan. Nah, berikut mari kita simak, perhatikan seperti apa skema perhitungan gaji P3K paruh waktu ke depan.
Pertama, mengikuti penghasilan terakhir. Salah satu acuannya adalah gaji terakhir yang diterima honorer saat masih berstatus non-ASN. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah karena besaran gaji honorer selama ini sangat bervariasi dan seringkali jauh di bawah standar. Berikut adalah mengacu pada UMP atau UMK. Skema lain menetapkan bahwa gaji minimal P3K per waktu adalah sebesar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota (UMK) yang berlaku di masing-masing daerah. Skema yang mengacu pada UMP UMK inilah yang memunculkan kekhawatiran akan gaji rendah. UMP dan UMK di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan signifikan. Tentu teman-teman kalau ini diberlakukan ya minimal UMP dan UMK ini sedikit ada kenaikan dibanding dengan gaji honorer sebelumnya karena UMP UMK itu sudah menyesuaikan ya dengan perkembangan nilai belanja di masing-masing daerah. Daerah dengan UMP UMK rendah akan berpotensi memberikan gaji P3K per waktu yang juga rendah, bahkan mungkin tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Hanya persoalannya kalau ini diterapkan berdasarkan UMP UMK teman-teman, bahwa memang kita akui bahwa di beberapa daerah besaran UMP UMK ini ada yang mungkin tergolong rendah. Ketimpangan daerah, jurang kesejahteraan yang menganga. Implikasi dari skema gaji berbasis UMP UMK adalah munculnya potensi ketimpangan kesejahteraan antara daerah. Tenaga P3K per waktu dengan beban kerja dan tanggung jawab yang sama dapat menerima gaji yang jauh berbeda hanya karena bertugas di daerah dengan UMP UMK yang berbeda. Nah, inilah yang membuat perbedaan penggajian para tenaga honorer walaupun sama-sama melaksanakan tugas pengabdiannya. Karena nanti kalau ini menjadi patokan besaran gaji UMP UMK, maka gaji itu bervariasi sesuai dengan besaran di masing-masing daerah. Sebagai contoh, P3K per waktu yang bekerja di Jakarta dengan UMP yang relatif tinggi akan menerima gaji yang lebih besar dibandingkan dengan rekan sejawatnya yang bekerja di daerah dengan UMP lebih rendah, meskipun keduanya memiliki kualifikasi dan beban kerja yang serupa. Hal ini tentu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan motivasi kerja. Perlu perhatian pemerintah lebih lanjut. Pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi P3K per waktu adalah langkah positif dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang ASN dan memberikan kepastian bagi tenaga non-ASN. Namun, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih lanjut terhadap potensi risiko gaji rendah dan ketimpangan daerah yang mungkin timbul. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain formulasi standar gaji nasional. Meskipun kewenangan penetapan gaji diserahkan kepada daerah, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan formulasi standar gaji minimal nasional untuk P3K per waktu sehingga tidak terlalu bergantung pada disparitas UMP UMK. Berikut adalah alokasi anggaran yang adil. Pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran tambahan kepada daerah-daerah dengan kemampuan fiskal terbatas agar dapat memberikan gaji P3K per waktu yang lebih layak. Dan seterusnya evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi P3K per waktu termasuk besaran gaji dan dampaknya terhadap kesejahteraan tenaga kerja serta kualitas pelayanan publik. Nah, teman-teman, berikut kesimpulan informasi ini. Audiensi antara honorer R2 dan R3 dengan BKN membawa kabar baik tentang pengangkatan menjadi P3K per waktu. Jadi itulah salah satu hal yang bisa menjadi catatan buat teman-teman sekalian bahwa hasil dari audiensi antara honorer R2 dan R3 yang telah berlangsung pada beberapa hari yang lalu dengan BKN ada kesepakatan ya janji BKN mengenai pengangkatan para honorer R2 R3 menjadi P3K per waktu. Namun risiko gaji rendah dan ketimpangan antara daerah menjadi isu krusial yang perlu segera diatasi oleh pemerintah. Kesejahteraan para tenaga honorer yang telah bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan harus menjadi prioritas agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan optimal. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis
untuk memastikan bahwa kebijakan P3K paruh waktu ini benar-benar memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia. Nah, teman-teman, itulah informasi mengenai hasil audiensi para tenaga honorer R2, R3 di BKN yang mendapat kesepakatan bahwasannya BKN terus menindaklanjuti pengangkatan honorer R2, R3 yang tidak masuk dalam kelulusan P3K tahap kedua akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, dan yang menjadi pertimbangan ke depannya adalah soal besaran gaji ataupun kesejahteraan para P3K paruh waktu. Demikian saja kabar yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.